Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Udah lama banget aku gak nyapa teman-teman lewat konten video aku. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan rezekinya lancar selalu tentunya ya. Gak lupa juga aku mau mengucapkan minal aizin wal faizin ya teman-teman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Meskipun sudah terlewat beberapa waktu ya, semoga masih dalam nuansa-nuansa lebaran kali ini. Nah teman-teman, kali ini aku mau budgeting bulan Mei 2023 ya, setelah video terakhir aku kemarin di bulan Januari. Nah tentunya ada sedikit banyak perbedaan di budgeting kali ini, karena di video aku sebelumnya itu budgeting saat aku masih single, dan alhamdulillah di bulan ini aku sudah berganti status menjadi seorang istri. Jadi tentunya bakal ada perubahan budgeting dari yang tadinya hidup sendiri jadi hidup berdua ya. Kemudian tentunya bahan-bahan pokok dan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pribadi itu pastinya menyesuaikan tempat di mana kita tinggal ya. Jadi aku masih harus banyak belajar untuk menyesuaikan budgeting ini di kehidupanku saat ini. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya ya. Di sini ada aku tuliskan judul budgeting bulan Mei 2023. Sebetulnya aku udah buat video budgeting di bulan April kemarin ya teman-teman, karena suatu hal yang menyebabkan aku tidak bisa edit dan tidak bisa ngepost videonya. Jadi qadarullah harus batal post, dan aku usahakan untuk bisa ngepost video budgeting di bulan Mei ini. Karena terakhir aku post itu kan di bulan Januari, dan aku menikah itu di bulan Februari akhir, tepatnya tanggal 19. Jadi belum sempat, atau belum bisa sih lebih tepatnya, belum bisa untuk memulai budgeting lagi karena memang masih menyesuaikan ya teman-teman. Dan untuk bulan Maretnya juga aku belum bisa mulai langsung budgeting karena memang pindah tempat tinggal ya, ikut di mana tempat suami bekerja. Jadi masih mengamati gimana pergerakan ekonominya seperti itu ya. Jadi aku belum bisa mulai budgeting. Kemudian di bulan Aprilnya kemarin, walaupun sempat budgeting, itu masih berantakan juga karena mungkin memang berdepatan puasa dan juga lebaran. Jadi ya dananya masih bercampur-campur gitu ya teman-teman, karena memang belum terencana ya sebelumnya. Nah jadi insya Allah ini di bulan Mei ini aku mau budgeting lagi, semoga bisa konsisten lagi. Nah di sini yang pertama aku tuliskan income keluarga. Income keluarga itu penghasilan dari keseluruhan keluarga ya, mau itu dari suami ataupun istri maupun keduanya. Kemudian di bawahnya itu ada budget bulanan. Untuk income dan budget itu beda ya. Kalau income itu penghasilan keseluruhan itu tadi. Nah kalau budget itu anggaran yang kita tentukan dalam satu bulan tersebut. Nah untuk income keluarga di sini nggak aku tuliskan ya teman-teman, karena merupakan privasi bagiku. Dan kalau untuk budget bulanan itu aku anggarkan sebanyak 2 juta rupiah. Kemudian untuk giving di sini masih sama seperti saat aku masih single, yaitu untuk orang tua dan juga untuk sedekah. Di sini juga nggak aku tuliskan nominalnya ya. Ini bisa teman-teman sesuaikan aja dengan kebijakan teman-teman sendiri. Kemudian untuk saving di sini yang pertama yaitu ada tabungan utama dan juga ada untuk dana darurat. Dan mohon maaf lagi di sini nggak aku tuliskan ya lagi-lagi teman-teman, karena memang menyesuaikan dengan penghasilan keseluruhannya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya di sini aku mau tuliskan untuk sinking funds ya. Jadi sinking funds itu adalah dana yang kita rencanakan atau tabungan yang kita rencanakan untuk kebutuhan yang sudah kita tentukan. Contohnya ya, di sini aku menentukan tabungannya itu untuk lebaran tahun depan atau lebaran di 2024. Jadi agar dia tuh lebih terencana gitu ya teman-teman. Karena sebelumnya kan sebelum lebaran tahun ini kan aku baru menikah dan itu tidak terencana sama sekali, jadi lumayan agak berantakan untuk budgetingnya. Nah jadi ini mau aku anggarkan biar tahun depan saat lebaran itu nggak kaget ya teman-teman, karena kan pas lebaran itu pasti banyak kebutuhannya untuk mudik, untuk THR-an ponakan-ponakan ya kan dan lain sebagainya. Kemudian untuk budget sinking fund selanjutnya yaitu ada untuk kurban. Insya Allah kita niatkan ya teman-teman, semoga Allah bukakan pintu rezeki, amin ya rabbal alamin. Di sini aku anggarkan sebanyak 150.000. Dan tadi untuk
dana lebaran. Di sini aku anggarkan sebanyak 200.000 ya. Nah, selanjutnya yaitu ada kategori living atau kategori yang selalu kita gunakan di setiap bulannya, yaitu pengeluaran pasti ya tentunya. Di sini aku tuliskan untuk nama kategorinya, kemudian budget yang diperlukan dan actualnya nanti berapa atau yang kepakainya itu nanti berapa. Nah, yang pertama di sini untuk kategori living yaitu ada budget untuk belanja bulanan. Jadi belanja bulanan ini seperti kebutuhan-kebutuhan pokok, beras, minyak, telur yang sekiranya dipakai dalam 1 bulan gitu teman-teman, kayak sabun-sabun seperti itu. Nah, di sini aku anggarkan sebanyak 500.000 rupiah. Kemudian untuk belanja mingguan, di sini juga aku anggarkan sebanyak 500.000 rupiah. 500.000 ini untuk 5 minggu ya teman-teman. Jadi setiap minggunya ada budget 100.000 untuk belanja lauk pauk seperti sayur dan sebagainya. Kemudian budget selanjutnya yaitu untuk suami atau untuk pegangan suami. Ini aku anggarkan sebanyak 100.000 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya ada untuk kategori gas dan juga galon. Ini aku anggarkan sebanyak 50.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada kategori eating out atau makan di luar ya, karena kita suka jajan. Jadi kita anggarkan untuk makan di luar yaitu sebesar 250.000 rupiah. Ya, ini cukup lumayan ya, tapi kalau udah dianggarkan menurutku nggak apa-apa sih ya. Yang penting sesuai dengan budget yang sudah kita tentukan. Dan ini ada untuk kategori kesehatan, kita anggarkan 50.000. Ini bisa untuk beli obat-obatan ya, atau juga bisa untuk biaya pengobatan. Kemudian terakhir ini ada untuk kebutuhan tidak terduga, kita anggarkan sebanyak 200.000 rupiah. Nah, itu dia ya teman-teman budgetingku kali ini. Kita review lagi dari awal dengan kita kasih highlight ya. Yang pertama di sini ada income keluarga. Kemudian untuk budgetnya sendiri di sini aku anggarkan budget bulanannya sebanyak 2 juta rupiah. Bisa disesuaikan dengan penghasilan dan kebutuhan masing-masing ya. Nah, selanjutnya ada kategori giving, orang tua dan sedekah. Kemudian ada untuk kategori saving, yaitu tabungan utama dan darurat. Dan untuk kategori sinking funds ada untuk lebaran dan juga kurban. Nah, untuk kategori living di sini ada berbagai kategori ya. Di antaranya belanja bulanan, mingguan, untuk pegangan suami, untuk gas dan galon, untuk jajan di luar, untuk kesehatan, dan juga untuk kebutuhan tidak terduga. Ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, setelah kita catat semuanya seperti ini, lalu kita totalkan keseluruhannya ya. Kita akan totalkan untuk mengetahui apakah catatan ini sesuai atau sama jumlahnya dengan budget yang sudah kita tentukan atau malah over budget nih. Jadi kita tentukan ya, kita totalkan dulu. Oh ya teman-teman, tadi di awal aku lupa ya untuk menuliskan salah satu budget terpenting ya, yang kewajiban yang harus aku bayarkan setiap bulan, yaitu budget untuk kontrakan. Tapi di sini nggak aku spill ya teman-teman, mohon maaf lagi. Nah, untuk kontrakannya ini sendiri sebetulnya kita tuh tinggalnya kayak di rumah tempat tugasnya suami aku gitu, kayak di rumah dinas lah istilahnya. Cuman di sini sistemnya kita tuh kayak ikut bayar iuran untuk kontrakannya seperti itu. Jadi alhamdulillahnya untuk budget kontrakan ini tidak terlalu banyak menguras biaya. Tapi di sini nggak aku spill ya. Jadi di sini aku totalkan semua budget kecuali untuk kontrakan di kategori living ya. Nah, ini aku totalkan dulu semuanya, apakah melebihi budget anggarannya atau bisa sesuai. Nah, untuk kategori living totalnya segini ya, 1.650.000. Itu di luar budget kontrakan ya teman-teman. Oke, di sini aku mau kasih highlight lagi untuk total dari keseluruhan kategori living. Sekali lagi, ini di luar budget kontrakan. Nah, dari total budget ini aku mau coba jumlahkan lagi dengan budget yang tertulis ya di sini, yaitu 1.650.000 ditambah dari kategori sinking funds. Di sini ada untuk lebaran sebanyak 200.000 dan ditambah lagi untuk kategori kurban sebanyak 150.000. Dan tada, totalnya ada 2 juta rupiah, sehingga sama dengan budget sesungguhnya atau budget bulanannya. Ini ya, sama ya totalnya 2 juta rupiah. Jadi dana yang kita anggarkan harus benar-benar cocok ya dengan
kategori-kategori yang sudah kita tuliskan. Jangan sampai over budget ya. Nah, selanjutnya ini adalah part terseru atau part terasik ya, karena kenapa aku selalu bilang begitu, karena kita akan melihat yang merah-merah dan yang biru-biru yang akan membuat mata kita segar tentunya ya. Di sini kita siapkan budget yang sudah kita tentukan tentunya ya, sebanyak 2 juta. Di sini aku bakal masukin ke dalam dompet budgeting sesuai dengan kategorinya masing-masing. Langsung aja kita mulai dari budget living. Di sini ada untuk belanja bulanan ya. Karena tadi untuk budget kontrakan gak aku spill, jadi kita langsung ke kategori kedua yaitu belanja bulanan sebanyak 500.000. Nah, untuk belanja mingguan ini kan ada 500.000. Tadi udah aku bilang ini bakal untuk 5 minggu, jadi setiap minggunya aku isi sebanyak 100.000. Ini tuh biasanya aku belanjain buat beli kebutuhan sayur-sayur setiap minggunya seperti itu. Jadi bedanya dengan budget bulanan, kalau untuk budget bulanan itu yang sekiranya awet dalam 1 bulan gitu ya teman-teman, seperti beras, kemudian pertepungan atau perbumbuan, terus seperti sabun-sabun. Nah, itu aku masukkan ke dalam kategori budget bulanan. Kalau untuk budget mingguan ini biasanya aku gunakan untuk belanja sayur-sayur tadi. Nah, selanjutnya ini untuk kategori suami ya. Sebenarnya ini nggak terlalu dibutuhkan juga sih, karena emang biasanya juga nggak diambil. Ini untuk jaga-jaga aja. Kemudian untuk kategori gas dan galon, di sini aku anggarkan 50.000, insya Allah cukup ya. Kemudian selanjutnya untuk kategori eating out atau makan di luar ya. Ini untuk jajan di luar ya biasanya. Di sini aku anggarkan 250.000, itu untuk 1 bulan ya teman-teman, dan itu untuk berdua. Gak tahu sih ini hitungannya cukup lumayan besar atau wajar, tapi ini biasanya juga sisa sih. Kemudian untuk kategori kesehatan 50.000 dan untuk kebutuhan tidak terduga sebanyak 200.000. Nah, ini untuk kategori living ya teman-teman. Jadi untuk kategori yang sinking funds atau tabungan terencana itu aku bedakan untuk dompetnya. Nah, ini kita review lagi untuk dompet keuangan di kategori living. Ada untuk belanja mingguan, tadi yang pertama ada untuk bulanan ya. Kemudian ya beginilah isinya ya teman-teman. Ya, kita cukupkan untuk kategori living ini. Selanjutnya kita ke sinking funds atau tabungan terencana. Kita singkirkan dulu ini. Nah, kemudian kita siapkan untuk budget sinking funds. Di sini aku ada binder keuangan ya. Di sini udah aku mulai dari bulan dari bulan April kemarin. Jadi ini melanjutkan untuk di bulan Mei ini. Yang pertama yaitu ada untuk kategori lebaran. Di sini ada 200.000. Oke, aku masukkan ke dalam ziplocknya sebanyak 200.000 rupiah. Ya, ini kelihatannya dikit-dikit gitu ya, tapi nanti kalau udah terkumpul gak akan kerasa ya. Insya Allah bermanfaat untuk lebaran tahun depan. Kemudian untuk kurban, bismillah, ini aku niatkan kita nabung sebanyak 150.000 setiap bulannya. Semoga bisa konsisten dan tidak ada halangan ataupun kendala di tengah jalan ya. Kita masukkan lagi ke dalam ziplock yang berbeda sesuai dengan kategorinya tentunya ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk budgeting di bulan Mei 2023 kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengar segala ocehanku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.